lanjutkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat-sahabat, ternyata ini pertemuan ke-20 ya. Minggu lalu saya salah ucap. Saya pikir udah ke-20, ternyata baru sekarang nih. Jadi kemungkinan sekitar 2 atau 3 kali lagi dan kita wrap up untuk kajian suluk gelombang ke-9 ini. Kita move on kemarin 2 kali bicara tentang orang tua ya, bagaimana topik orang tua ini kita perdalam, karena ayatnya menunjukkan kok doa kebersyukuran usia 40 tahun berkaitan dengan an ashkura nikmatakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya gitu. Tunjukkanlah jalan untuk mensyukuri nikmat yang diturunkan kepadaku dan kepada orang tua, begitu redaksinya. Jadi kalau udah ayat dalam Al-Qur'an, ini pasti ada petunjuk yang dalam. Bukan sekedar dibaca terus di dalam doa tanpa kita penghayatan yang dalam. Artinya memang kita mencoba menyelami bahwa untuk mensyukuri keberadaan diri kita sendiri pun bagaimanapun tidak terlepas dari kita kebersyukuran kepada orang tua kita. Apapun keadaannya, bagaimanapun masa lalunya, ternyata itu adalah sesuatu yang membentuk seseorang. Di dalam sharing session sudah beberapa orang sharing, walaupun tampaknya masa kecilnya tidak happy seolah-olah ya, itu kan masalah persepsi. Tapi justru dengan keadaan seperti itu Allah tempa yang bersangkutan agar dia siap menghadapi suatu episode di masa depannya. Dan itu sangat spesifik gitu. Yang seandainya dia diberi kondisi yang berbeda, orang tua berbeda, bakal tumbang itu. Pasti. Karena tidak dipersiapkan. Artinya apa yang Allah persiapkan dari awal ada hubungannya di masa depan, ada hubungannya di akhirat. Itu kenapa dosa yang paling berat itu mengeluhkan nasib. Karena kalau sudah mengeluh itu seolah-olah kita tuh makan ya, di hadapan kita dihidangkan makanan oleh tuan rumah. Terus kita bilang, saya pengen makanan yang lain. Betapa tidak sopannya dia gitu. Karena kalau buat tamu ya makan aja apa yang ada di depannya. Rasulullah pun begitu, kalau makan adabnya beliau itu hanya mengambil makanan yang ada dalam jangkauan tangannya. Bahkan ya susah ya kalau kita di restoran Padang mejanya panjang. Kita suka bilang, oh tolong ambilin yang itu tuh rendang yang di sana. Ternyata kalau Rasulullah tidak seperti itu katanya. Jadi dalam jangkauan itu adab yang kemudian punya hakikat yang dalam ya, bahwa kita tuh hidup ambil hanya apa yang ada di sekitar gitu. Nah, berkaitan dengan berbakti ya kepada orang tua, ini ada hadis yang luar biasa yang diriwayatkan berikut. Dikatakan bahwa yang bertanya kepada Rasulullah adalah salah seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Ini salah seorang sahabat yang spesial. Karena Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa Ibnu Mas'ud itu sebagai penghulu para ulama, katanya gitu. Jadi ilmu pengetahuannya dalam. Makanya hadis-hadis yang diriwayatkan beliau itu biasanya khusus. Karena Rasulullah itu kalau menjawab sesuatu disesuaikan dengan kondisi si penanya. Makanya pernah dikatakan ada satu pertanyaan, ditanya oleh 3 orang berbeda, jawabannya berbeda. Karena memang disesuaikan, beliau tahu begitu apa yang jawaban yang paling dibutuhkan dan paling pas untuk setiap orang. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, bertanya ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Tuh, pertanyaannya sudah begitu, amal apa yang paling dicintai Allah? Karena buat para sahabat, what really matter is cinta Allah gitu. Mereka tuh ingin tahu. Jadi untuk meraih cinta Allah, kita harus ngelakuin apa sih gitu. Kan? Karena ada dalam benak pikiran mereka tuh bukan masalah bisnis atau apa. Karena mereka ingin tahu, am I being loved or not? Allah mencintai saya apa enggak? Itu concern utama mereka. Jadi pertanyaannya pun merefleksikan apa yang menjadi concern mereka. Amal apa yang paling dicintai Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat di awal waktu. Nah, ini kepintaran seorang Ibnu Mas'ud ya. Kalau kita mungkin dijawab, oke, sholat di awal waktu, pegang aja itu. Tapi kemudian beliau bertanya, saking ingin tahu banyak hal yang bisa mengantarkan dia kepada kecintaan kepada Allah. Ditanya, apalagi ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Tidak hanya berhenti di situ, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad fisabilillah. Dalam riwayat dikatakan Ibnu Mas'ud berkata begini, sebenarnya aku ingin bertanya lagi, apalagi terus, tapi aku malu, katanya begitu, Masya Allah. Jadi beliau berhenti di pertanyaan apalagi yang kedua kali. Dengan demikian Rasulullah memberi sebuah guidance bahwa ada 3 amalan, biasanya yang disebutkan di awal itu sequence ya. Jadi pertama sholat di awal waktu, kita lihat urutannya berbakti kepada orang tua. Itu posisinya setelah sholat di awal waktu. Nah ini kadang kalau melihat begini kita harus melihat bahwa untuk bisa berbakti kepada orang tua, namanya juga birrul walidain. Albir itu dalam Al-Quran sebuah kebaktian yang sangat tinggi, yaitu kita memberikan apa yang kita cintai. Jadi belum berbakti namanya kalau memberikan pakaian bekas, uang sisa gitu ya. Yang namanya kita cinta itu ngasihnya juga sakit karena aduh sebenarnya aku pengen tapi ya udahlah gitu buat kamu aja gitu. Ya, kalau makan tuh udah biasanya saya kalau makan telur, kuning telurnya terakhir gitu ya. Udah gitu si mama datang tuk-tuk, celok ambil, enak kuning telur. Ah, aku sengaja sisakan terakhir dia makan, ya udahlah nggak apa-apa. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi hal yang kita paling sukai, kita udah kumpul-kumpul gitu ya, ada barang kita makanan tuh yang paling enak, tapi dia datang kita bagi itu. Nah itu kerasa tuh di situ bahwa ada yang berasa berat tuh sebenarnya hawa nafsu. Karena dia pengennya selfish kan, dia pengennya aku, me. Kalau udah aku, sakitku, milikku, udah ada kata-kataku, itu hawa nafsu ikut tuh di situ. Karena begitu ego hilang, hawa nafsu hilang, aku tiada. Yang ada kami, kita, gitu. Kalau masih my time, my life, ada my itu, ada ku, itu hawa nafsu masih ngomong di situ. Ya, itu kan anakku. Nah, bukan anaknya Allah. Lewat aja kita gitu. Jadi posesif itu hawa nafsu. Memang in the beginning it's handy gitu karena kita belajar kita harus protect ourselves ya. Anak kan belajar bahwa this is your body, you have to protect yourself. Kalau ada yang menyakiti, you have to defend. But then kita harus belajar bahwa you have to let go. It's not your body. Jadi itu menariknya pendidikan. In the beginning kita harus belajar bahasa dunia bahwa ini aku ada. Tapi kemudian kita harus menjadi tiada di tahap berikutnya. Itu yang susah. Itu suluk itu begitu. Jadi kita harus berjalan di antara dua dunia. Nanti dua samudra bertemu dan di situ misbahnya menyala gitu. Tapi ini memang alam yang paling jauh ya dari ciptaan, maka semua wujud-wujud kegelapan membentuk. Nah, kembali ke hadis ini menarik kan bahwa berbakti kepada orang tua letaknya setelah sholat awal waktu. Nah, sholat awal waktu, ini kuncinya memang di awal waktu ini. Jadi di dalam Islam tuh ada istilah ada as-sabiqunal awwalun tuh ya, orang-orang yang masuk Islam bersegera. Jadi ada elemen bersegera. Nah, dalam Islam ada disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersegera kepada kebaikan, bersegera untuk sholat. Jangan dilama-lama. Nah, ini karakter bersegera ini akan terbentuk kalau orang biasa sholat di awal waktu, dia punya karakter bersegera kepada kebaikan, akan sangat mudah membentuk karakter birrul walidain. Jadi logikanya seperti itu sebenarnya. Kelihatan. Jadi kalau orang punya karakter as-sabiqunal awwalun ya, oleh Allah diberi seperti itu, pasti sama orang tua luar biasa servisnya. Karena orang tua belum minta dia udah mama mau ini, papa ini, langsung tuh dia udah ngerasa karena dia udah ditempa. Kenapa demikian? Kalau orang sholat awal waktu, which is sesuatu yang Allah cintai, jadi kalau sholat di awal waktu itu ya, di awal itu limpahan cahayanya besar. Makin lama kita makin telat bertemu dengan dia, kita cuma dapat sisa-sisanya. Bagaikan kalau ke pesta hajatan ya, di awal-awal tuh makanan masih fresh, masih baru dibuka, rapi, banyak. Kalau kita telat ke hajatan, udah tinggal sisa-sisa berserakan gitu. Kadang habis, bener nggak? Something like that. Hajatan dengan Allah itu terjadi setiap hari, minimal 5 kali sehari dalam sholat yang diwajibkan.
Di awal waktu itulah sahabat-sahabat Shirathul Mustaqim. Kita ya cari-cari di mana Shirathul Mustaqim susah, minimal duduk nih di awal waktu sholat, setel waker, apalagi kalau di Eropa susah ya. Kalau di Indonesia enak ada masjid. Kalau kita azan ya dengar dari handphone. Sudah gitu setiap musim berubah-ubah gitu ya. Sekarang di musim panas Isya jam 12, subuh jam 3. Nah, jadi itu jihad tersendiri. Nah, poin kita adalah tema hari ini adalah bersegera kepada kebaikan karena itu adalah modal atau esensi dari kebersyukuran. Karena tahapannya adalah kita tidak bisa bersyukur dengan sepenuhnya kebersyukuran tanpa kita mensyukuri kehadiran orang tua kita dengan semua perlakuan ya, treatment takdir yang sudah terjadi. Semenyakitkan apapun itu, tapi kita lihat bahwa sejauh ini ya kita pasti sudah bisa membaca bahwa dengan itu ada sebuah karakter, ada sifat, ada sebuah kesabaran, tawakal, pemaaf yang tumbuh. Yang itu tidak akan bisa ada tanpa kita mengalami episode tersebut. Dan kemudian kita harus letakkan kerangka kebaktian kepada orang tua dengan bersegera untuk bertemu dengan dia. Nanti kita akan lihat bahwa this is kembali is about love story. Ya. Nah, sahabat-sahabat dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan al-muqarrabun. Jadi manusia itu terbagi dari 3 golongan. Kita lihat suratnya yuk. Surat Al-Waqi'ah. Ini surat yang Rasulullah SAW anjurkan baca setiap malam. Ada tuh nanti kalau baca keutamaan Al-Waqi'ah. Yang buah Qur'annya boleh dibuka. Ini saya buka Quran sini dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama ya. Surat Al-Waqi'ah, surat ke-56. Kita lihat dari ayat pertama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi al-waqi'ah, peristiwa yang besar. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Terjadinya tidak dapat didustakan lagi. Tidak ada yang bisa mendustakan. Orang bisa sekarang menyangkal, denial, tapi kita akan sama-sama mata kita yang kita sama-sama gunakan ini akan menyaksikan sebuah peristiwa yang dahsyat. Apa itu yang terjadi di sana? Khafidatur rafi'ah. Ini adalah sebuah hari pembuktian di mana orang yang benar akan ditinggikan dan orang yang hidup dalam kesalahan, hidup jauh dari Allah akan direndahkan. Sekarang mungkin mereka merasa tinggi, posisinya tinggi, secara harta berlimpah, tenar, di mata masyarakat pun bisa jadi hebat. Tapi di hari Al-Waqi'ah, Allah akan tampakkan mana yang benar-benar tinggi. Yang dulunya padahal di buminya nggak dikenal orang. Rumahnya gubuk, di gang sempit yang kalau hujan banjir, itu orang nggak lihat. Beliau meninggal pun yang melayat yang mengantarkan ke kuburan tidak banyak. Sampai ada disebutkan hadis seperti itu. Ada orang-orangnya yang Allah cintai di bumi, orang tuh nggak tahu. Nah, kayak gitu. Jadi ini indahnya keadilan Allah Ta'ala ya. Karena bisa jadi kita dalam posisi terfitnah sahabat-sahabat di muka bumi ini. Kita dalam posisi yang, aduh kok aku mengalami rumah tangga yang seperti ini ya, kok aku merasa dizolimi. Tenang, di sini kita merasa direndahkan karena penzoliman orang, di suatu saat nanti kita akan ditinggikan karena kesabaran kita. Gitu. Nah, informasi ini seharusnya membuat kita berbesar hati. Karena Allah akan melihat respon kita tentang bagaimana, jadi Allah menggerakkan semesta kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. Mau sejahat apapun itu, agama, tauhid kita mengatakan balaslah keburukan dengan kebaikan. Coba bayangkan, jihadnya luar biasa di situ. Karena pada saat kita membalas keburukan dengan kebaikan, yang sedang kita tundukkan di dalam diri adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu pengennya balas lagi ya kan. Dia nyolot, aku juga nyolot dong gitu. Dia nampar, aku nampar lagi. Tapi Nabi Isa bilang, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu, bukan nampar balik.
Masya Allah. Begitu. Nah, ini agama tuh luar biasa, membawa kita kepada sebuah ke akhlak-akhlak yang tinggi, guidance yang tinggi. Nggak masuk akal, iya nggak masuk akal sama sekali. Wong ditampar kok kasih pipi sebelahnya, ya piye? You have to defend yourself. Our logic say that, ya kan? Kamu bela diri dong, nggak bisa. Tapi memang ini mainannya rasa sih. Ada ya itu permainannya rasa. Kalau kita selalu bermain logika, kapan kita bisa ruku? Ruku tuh mulai kita logika kita ditundukkan sejajar sama hati, mulai mendengar hati. Tidak cukup di situ karena Allah posisi paling Allah sukai adalah sujud. Logika kita diratakan sama tanah sehari-hari yang kita injak. Logika itu hanya membantu kita dalam keseharian. 4 tambah 1 5, ya, ya mengurus badan juga pakai logika kalau makan seperti apa dan lain sebagainya. Tapi untuk mencari Tuhan, logika sangat terbatas. Untuk memahami takdirnya, logika kerepotan. Untuk melihat bagaimana pola ini petunjuknya, logika pontang-panting, nggak bisa. Kita butuh call. Hati kita harus diaktifasi. Cara mengaktifasi hati, sholat. Ya ini, makanya kita lagi ngomongin ini, sholat. Karena di sholat itu dia hadir. Tapi kehadiran Allah akan sesuai dengan kita memberi space seperti apa. Kalau kita 100%, dia hadirnya 100%. 100% terbuka. Tapi kalau kita setengah-setengah, beliau juga hadir setengah-setengah. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Begitu. Allah tergantung perasaan hambanya karena dia sangat halus. Nggak mau maksa. Bisa aja langsung, bro. Tapi kalau nggak siap, ya tidak ada. Kalau wadahnya bocor, buat apa dikasih air? Pasti tumpah, bener nggak? Nah, kalau kita kokoh, dia hadir seiring dengan kebutuhan kita. Nah, sholat yang ihsan itu akan membentuk hati yang cerah. Kalau hati cerah yang akan berdampak kepada yang lainnya. Kita kembali di sini, jadi ada suatu masa di mana orang yang benar ditinggikan, orang yang salah direndahkan. Allah tidak ingin menzalimi hambanya, tapi dia ingin memperlihatkan bahwa, hey, what you did all this time, wrong, total wrong. Gitu. Kamu yang lain akan lihat, oh, kita belajar. Itu saat pembelajaran buat kita semua. Bukan, jadi saya dulu pernah menyangka bahwa alam pengadilan itu mengerikan dalam arti begini, wah penghukuman gitu ya, yang salah dihukum. But it's not only about that. Ya memang ada peristiwa penghukuman, tapi orang jadi belajar. Oh gitu tuh salah ya. Gitu. Karena ada alam setelah itu. Because all this episode is about knowing God gitu. Mengetahui dia. Kan banyak karakter-karakter yang sampai sekarang pun masih dalam keadaan terfitnah. Siapa itu Judas Iskariot misalkan. Orang pikir dia pengkhianat padahal dia bukan. Berabad-abad seperti itu. Nah, menarik ya. Jadi begitu. Jadi Allah merendahkan siapa yang memang tidak benar akan direndahkan. Kemudian idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Bumi ya. Kita sudah bicara bumi, jasad gitu ya, hawa nafsu, semua shaky deh, pikiran yang berkaitan dengan bumi. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan. Akal pikiran kita, apapun yang kita bangun selama ini, nggak ada. Hancur. Maka jadilah dia debu yang berterbangan. Saking hancur, gunungnya coba bayangkan jadi debu yang berterbangan. Saya dapat imajinasi ini dari salah satu film Hollywood. Jadi ada film ya apa tuh agak semi horor gitu. Jadi dia datangnya tuh dia bisa atau kayak di inilah apa sih Infinity War gitu ya. Begitu si Thanos cek gitu. Semua jadi debu yang berterbangan. So I get the imagination gitu ya. Jadi saking powerfulnya di hari itu entitas tuh hancur. Apapun yang kita bawa ke hadapan Allah Ta'ala hancur. Ngeri sekali. Tapi di situ orang terbagi menjadi 3 golongan. Yaitu golongan kanan. Nih ya, ini cermati baik-baik. Kita masuk golongan mana? Golongan kanan katanya, alangkah mulianya golongan kanan itu. Yang kedua ada golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Jadi ada kanan, ada kiri. Tapi ada golongan yang ketiga.
Wasabiqun nasabiqun kata Al-Quran. Orang yang paling dahulu yang mereka masuk surga. Jadi karakternya ada yang disebut dengan golongan yang ketiga. Mereka adalah ulaikal muqarrabun, al-muqarrabun. Jadi pada hari semua hancur, nggak ada tersisa. Itu manusia tersaring jadi 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan al-muqarrabun. Hari ini kita fokus karena kita harus aim for the star. Kita nggak mau settle down jadi golongan kanan. Ada orang yang lebih dari golongan kanan yaitu al-muqarrabun. Who are they? Al-muqarrabun. Semoga kita jadi al-muqarrabun. Karakter al-muqarrabun dalam surat Al-Waqiah adalah sabikun nasabikun. Jadi mereka yang bersegera. Kalau ada kebaikan tuh bersegera. Dan itu muncul karakternya kalau sholat. Dilatih. Azan Allah. Bahkan sebelum azan udah wudhu, sholat syukrul wudhu, udah di depan. Dia bersegera. Allah melihat, iya. Jelas. Oh, aduh, dia sangat menantiku. Cobalah kita kalau kita ada meeting gitu ya, mungkin dengan presiden atau apa orang yang kita muliakan gitu. Pasti nggak akan mepet kan datangnya. 15 menit sebelumnya udah datang ke kantornya, nggak mau mepet, karena kita mau persiapan. Apalagi bertemu dengan Allah tiap hari. Nah, tapi kalau kita golongan ya santai, sholatnya, oh, bentar kagok, ini tanggung nih, filmnya lagi rame. Ya Allah pun akan nyantai memberikan ganjaran. Tapi segitu pun udah lumayan, seminimalnya masuk golongan kanan, masih sholat. Tapi kalau kita menjadi al-muqarrabun, ini orang yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Cirinya adalah dia cepat berbuat kebaikan. Ya, cepat berbuat kebaikan tuh ya, buat kita nggak jauh-jauh sahabat-sahabat yang ada di sekitar nih ya. Nanti tutup laptop, tutup handphone setelah kajian suluk online, lihat kiri kanan tuh banyak tuh yang memanggil-manggil, lantai kotor, ya, debu, ada yang cucian. Apalagi kalau TNI tuh di rumah anak-anak memanggil-manggil, itu bersegera. Itu adalah baik Allahumma, itu panggilan Allah. Jangan dikira. Siapa yang menggerakkan itu manggil-manggil kita? Siapa yang menyimpan itu vas bunga di situ? Siapa yang ya, it's not for nothing. It's ya begini ya. Orang mengira kalau aku ingin dekat sama Allah, aku harus bikin kebaktian yang wow gitu. Mungkin membuat pesantren, bikin masjid, bikin buku yang bestseller jutaan kopi gitu. Wah, nah sampai kadang orang terjebak berpikir yang bombastis seperti itu. Padahal kalau lihat di peristiwa cerita-cerita sufi itu nggak gitu, orang yang kemudian ditarik oleh Allah Ta'ala ya, jadi hamba yang dekat, jadi waliullah. Itu dia mengubah hal-hal yang kecil di keseharian tapi dengan hati ngerjainnya. Seperti yang saya cerita tuh, seseorang menemukan percikan, ada kertas, kebuang, ada lembaran sobekan Quran gitu. Dia lihat ini karena dia memang hatinya mensucikan Allah. Jadi dia nggak tega lihat sobekan Quran di situ, dia bersihkan, kasih parfum, disimpan. Itu Allah melihat cuma gara-gara itu. Atau cerita seorang yang masyhur nih, pelacur ya, seumur hidup melacur, nggak sholat, wah pokoknya kita mah mungkin udah berpikir, wah ahli neraka. Di akhir hidupnya dengan kasih sayangnya ngasih minum anjing yang kehausan. Dia mendahulukan anjing itu daripada dia sendiri, padahal dia sendiri udah kehausan. Makanya sampai meninggal tuh. Kehausan yang sangat demikian mencekat sampai berakhir membawa dia ke kematian. Coba bayangkan, pemberian semacam itu albir. Allah lihat, yes, diganjar langsung surga. Nah, banyak hal-hal seperti itu sahabat-sahabat. Jadi seperti ada kisah, jadi ya yang banyak memancing rahmat Allah itu ternyata kasih sayang kita terhadap semesta. Seperti halnya kisah seorang yang
Jadi pada suatu musim haji, para malaikat chatting gitu satu sama lain, hari ini musim haji tahun ini siapa nih, berapa orang yang keterima mabrur? Ada cuman satu, kata malaikat. Hah? Dari sekian banyak orang cuman satu? Iya. Yang mana? Pengen lihat orangnya yang, iya tapi dia lagi nggak haji. Loh, kok bisa mabrur tapi dia nggak ikut haji? Ya, gini ceritanya katanya. Jadi si bapak ini sudah saving money, sudah lama dia udah nabung buat haji. And dilalah pas mau haji, ini kira-kira lah ya, saya persisnya harus dicek. Pokoknya ada salah satu tetangganya yang butuh uang, entah untuk pengobatan atau untuk apa. Dia lihat, waduh dia butuh, tapi ini saya uang untuk haji. Saya udah nabung lama dan saya ingin memimpikan untuk haji dan belum tentu tahun depan bisa punya waktu dan usia. Tapi dia memilih menolong tetangganya itu. Allah ganjar ya, dia tidak naik haji secara fisik. Tapi Allah ganjar dengan kamu hajinya mabrur, Masya Allah. Tuh agama tuh kayak gitu ya. Kita dealing dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, yang tahu goresan hati kita, sahabat-sahabat. Itu enaknya. Ya dia tahu, ya Allah engkau tahu bahwa aku tuh mengharapkan begini, tapi keadaannya begini. Ya Allah tahu, yes. Sebagaimana Allah tahu kita lip service gitu, Allahu Akbar, aku memujamu ya Allah, tapi begitu kurang uang dikit, gemetar, ya berarti masih memuja uang. Karena pujaan itu, Tuhan itu adalah sesuatu yang dia anggap sebagai memberikan kekuatan. Kalau dia pikir uang sebagai kekuatan, begitu dia hilang, begitu dia kurang, begitu gaji turun, begitu bisnis kolaps, begitu orderan sepi, gemetarlah dia karena selama ini dia mengandalkan itu. Bukan Allah. Tapi Allah bantu tuh kadang dalam kehidupan. Coba dihilangin ya. Perantara. Just between you and me. Aku hilangkan semua itu. Biasanya minta ke itu, ke sini, situ. Dikabulkan, menolong, tiba-tiba ditutup. Ketika pintu-pintu dunia ditutup, itu adalah cara lain dia berkata, let's talk. Just you and I. Face to face. Berdua. Itu. Dan apa yang lebih daripada itu? Makanya sholat atau zikir itu peristiwa terdahsyat seorang hamba itu ketika hati kita menghadap dia. Nggak ada yang lebih dahsyat dari itu. Nggak ada. Nah, orang-orang itu ya yang tadi ya, banyak orang-orang yang karakter yang diangkat oleh Allah Ta'ala, diabadikan kisahnya karena hatinya melihat dia. Sebagaimana seorang yang tadi dia haji ya, sebenarnya dia pengen, tapi dia lihat orang lain kasihan, ya udahlah buat dia. Nah, dia mengasihani hamba Allah yang lain. Nah, makanya karena kita topiknya tentang berbuat bersegera untuk kebajikan ya, sholat di awal waktu. Kalau kita sholat dengan sepenuh penghormatan kepada Allah dari awal sudah kayak begitu, wudunya juga udah dijaga, memperbaiki ilmu wudu, lupa nih doa wudu apa ya, dibaca lagi tuh, di Google lagi, itu penghormatan dan Allah akan menghormati kita balik. Dan setetes penghormatan yang kita beri pada Allah nggak ada ganjarannya, nggak ada padanannya dengan apa yang Allah balas. Padahal Dia pembalas yang terbaik. Maka itu cara cerdas kita untuk membuka semua hal yang tertutup di dunia ini. Ya, kita kehidupan pasti punya masalah, bener nggak? Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Kita punya keinginan, kita punya unek-unek ya, kita perlu bantuannya. Cara untuk meraihnya seperti itu, bagaimana kita merespon semesta. Kalau kita merasa masih berat, kok masih begini hatiku ya, masih belum lapang, masih ada yang kurang. Yuk sholatnya diperbaiki lagi. Nah itu, and that's the way, sahabat-sahabat. Nah terakhir sebelum kita sharing session, jadi Rumi bilang begini, cinta. Hanya cinta yang dapat membunuh apa yang nampaknya telah mati. Dalam. Jadi dalam suluk sahabat-sahabat kita itu belajar mati sebelum mati. Seperti saya bilang ya, di awal waktu kita tumbuh hawa nafsu kita. Mesti memang di awal waktu. Itu sebuah hal yang diperlukan karena kita mesti belajar.
Sampai pada suatu titik kita harus mematikan itu semua. You have to let go. All our notions about life, semua pengetahuan harus di-upgrade terus. Jadi jangan kita memegang pengetahuan yang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Harus selalu diperbarui. Agar apa? Agar cahayanya turun. Karena yang ngeblok itu karena kita nggak mau mati gitu. Itu si kerak tuh disimpan gitu. Mati itu ya Allah ambil. Tapi diambil agar cahaya masuk. Makanya kata Rumi, the crack ya, jadi pecahan hati itu the way itu supaya cahaya masuk. Kadang-kadang kalau Allah sangat menyayangi seseorang hamba, beliau kan tidak ingin memaksa ya, tapi ada suatu saat ada satu asmanya yang memaksa. Itu muncul karena dia sayang. Aduh, kamu berkubang terus dalam begini, nanti celaka. Kan Allah tahu kalau kita bilang sama anak kita, nanti celaka kamu nak, aduh gimana. Nah, Allah tuh sayang. Udah, aku cegah dia dari kecelakaan yang lebih besar. Hidupnya di boom, jungkir balik. Kadang dia memaksa seperti itu. Tapi dari pemaksaan itu, episode itu di crack gitu. Hati kita rak, yang tadinya keras, yang tadinya kaku, ya, jadi kebuka. Itu hanya dengan demikian Tuhan-Tuhan palsu dalam diri kita hilang satu persatu. Jadi hanya cinta yang dapat membunuh apa yang nampaknya telah mati. Itu bisa terjadi kalau kita fokus hanya ingin mencari Allah Ta'ala. Kita masuk sharing session. Yuk, boleh mau bertanya, mau sharing, mau pengalaman yang berkaitan dengan ini, silakan. Ya, langsung di-unmute atau mau dikirim lewat chat. Boleh, silakan. Mbak Mutia, ada Mas Jeffrey juga. Mbak Bettini, Mbak Hilda. Silakan langsung Mbak Frida. Iya. Langsung di-unmute aja. Silakan Mbak Ayu. Ini anjing tetangga menggonggong-gonggong. Dengeran nggak? Dia tetangga tuh baru adopsi anjing dari Spanyol. Kayaknya dia masih gelisah gitu kan. Ini tempat baru. Ya, kita cenderung gelisah dengan tempat-tempat yang baru ya. Bener nggak? Nah, bayangkan kita kalau pindah ke alam barzah seperti apa. Kalau kita keluar negeri aja persiapannya, aduh ya Allah segerombongan gitu ya. Sampai ada yang bawa rice cooker. Ada yang bawa rice cooker ke hotel. Perjalanan 2 minggu karena dia tahu susah dapat nasi, ya udah mendingan bikin sendiri ya bener bawa rice cooker, bawa abon. Jadi makannya di hotel. Ya silakan Mbak Ina. Sudah Ya, di-unmute? Ya. enggak, saya sharing ini aja saya menulis juga sih buku yang sesuai saran. Iya, Jadi alhamdulillah. sama suami juga nulis, cuma saya nggak tahu dia nulis apa. Kalau saya sendiri nulisnya ya seperti yang disaranin Kang Heri juga. Jadi saya jadi kalau ada stimulus apakah ngelihat sesuatu, mendengar sesuatu atau atas sebuah sikap atau perubahan apa, saya yang saya catat itu respon hati saya gitu ya. Oh ternyata saya pas lagi lihat ini saya respon hatinya begini gitu. Pas lagi ini terus pas dengan ditulis itu tuh saya jadi keingetan kenapa ini dari mana ya. Ternyata saya cek tuh ada kaitannya dengan masa kecil gitu. Oh dari sini gitu. Kenapa ya di topik-topik itu tuh saya suka agak sensi gitu ya. Mudah sensi gitu. Jadi Contoh, kasih contoh biar kebayang. jadi saya tuh malu kalau mau disebut contoh. Jadi kalau setelah saya cek ya kalau di trace itu saya tuh masa kecilnya tuh kayak ada rasa gak berharga lah. Kenapa Jadi tuh? kalau mungkin bapak saya itu lebih mengutamakan jadi dia aktivis. Cuman kalau dia lebih concern untuk ngurus hal di luar gitu. Jadi kalau soal tapi gini, dalam pandangan bapak dia tuh sudah bekerja keras untuk keluarga ya. Jadi ketika sebenarnya kan akhirnya kan orang tua kan pisah, terus sempat nggak terputus silaturahim.
Terus Mmm, sejak saya menikah tersambung lagi kan, wali kan harus mewalikan ya. mhm. Tapi dengar dari cerita Bapak, dia, selalu berusaha dia tuh sudah bekerja keras untuk keluarga gitu, tapi dalam pandangan saya, melihat dia ke keluarga atau ke saya, jadi kayaknya Bapak tuh lebih mengutamakan orang lain ya, gitu, dibanding Mmm, atau jadi ngerasa, "Oh sebenarnya saya tuh nggak seberharga itu," gitu. Jadi saya juga nggak nyadar Teh, tapi tahu-tahu wow, tuh pas iya udah iya, nikah kenapa ya saya tuh iya, gampang sensitif ya ketika, ada yang mhm. kesentil aja yang merasa perasaan berharga gitu. Nggak berharga, heeh, jadi Jadi sensi gitu, sebenarnya, mhm, nggak terlalu masalah mmm, ya jadi saya lebih ke, dari pasangan tuh jadi kayak cermin, saya udah sekarang mah menganggapnya cermin ya, jadi kenapa ya saya jadi sensi di poin itu jadi kebawa sensi ya gitu. Jadi saya selalu catat, oh udah tracing tuh iya gitu, ternyata masalahnya saya punya benih itu, benih rasa nggak berharga itu yang iya. kadang-kadang bikin gampang-gampang sulut gitu Teh, gitu. Jadi, oh sebenarnya sumbernya mah dari situ ya gitu ya, mikir-mikirnya gitu ya. Terus mengatasinya gimana setelah mengidentifikasi? Apa ya, aduh saya nyatet tapi saya belum baca ulang, tapi emang saya catat Mhm, juga kapan mulai mmm, hilang lagi, tahu-tahu, that's a big eee step tuh, kalau udah bisa mengidentifikasi itu sudah big step. Do you know iya saya why? heeh, kenapa Teh? Karena by the time you can see the object, ketika kita bisa lihat objek, dia sudah mulai ada jarak. Kalau objek itu demikian menyatu sama kita nggak bisa lihat. Mhm Kita akan mhm. selalu bilang, "Aku tersakiti, aku" nah itu susah tuh. Itu rahmat Allah, dibikin jarak, ini kita lihat, "Eh, kamu ya objeknya," gitu. Itu udah kemajuan besar itu. Mhm. Karena berarti kita sudah berjarak dengan sesuatu itu sampai kita tahu itu identified object gitu. Tadinya UFO gitu, unidentified Heeh heeh. flying object, sekarang kita tahu, oh itu, ini bisa kecil. Ini bagian dari bersyukur nih, ini ayat ya, ini Mhm Masya Allah mhm. ini, bagian dari bersyukur, oh ini kenapa bapak saya nah sekarang kita tarik lagi ke sini, dengan adanya seperti itu, apa yang sedang Allah ingin ajarkan? Nah itu, jadi bahan perenungan tuh. Oke, rasa minder ya, katakanlah ya, minder. Mhm. Minder itu satu sisi tuh, karena sebenarnya yang harus ditumbuhkan yang lain, yaitu memaafkan misalkan, mengerti gitu. Mhm Nah, mhm. kalau ini harus 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 harus, seimbang. Tapi apa yang muncul, kenapa kan Allah mendesain Bapak seperti itu, bener nggak? Mhm Apa itu mhm. bukan desain Allah? Ya iya desain Allah. Apa Allah tidak berkehendak di situ? Ya Allah berkehendak, nggak mungkin kejadian jadi takdir kalau Allah nggak ada kehendak. Nah, kemudian tauhid kita membawa, kalau Allah berkehendak berarti banyak kebaikan, cari kebaikannya. Mhm 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 mhm. Itu ruang fakir. Artinya kita merenung sambil kita takwa dalam sholat, ya Allah tolong ajarkan, itu fungsinya di situ. Nah, kita nggak akan diajarin kalau nggak takwa. Takwa itu ada elemen iman dan amal soleh. Iman sudah dapet, tinggal amal solehnya. Nggak jauh-jauh, itu nyapu, nyetrika, pakaian beresin, rapihin rumah, tertibkan, itu amal soleh yang paling dekat buat kita-kita nih, emak-emak. Buat bapak-bapak, ya jelas. Ya, pokoknya apa yang ada di tangan kita, itu lakukan dulu. Mhm mhm. Gitu deh. One of them kalau kita, ini ikhlas itu yang bisa jadi amal soleh, ayo amal yang Allah ridhoi. Nah, tapi sampai harus temukan, kenapa ya Allah ngajarin begini sama saya? Ada sesuatu yang ingin memperkuat teh ini, Mhm. sebagai Iya Teh. bekal, gitu. Nah, itu yang harus tumbuh, kita harus lihat sisi lain. Di satu sisi jadi gini kayak ada, eee, kalau nanam padi, ya, rumput tumbuh, bener nggak? Kalau Mhm nanam mhm. rumput, padi nggak tumbuh. Allah tuh nanam padi, kadang yang tumbuh rumput-rumput tuh, ya itu tadi merasa minder, tapi itu tinggal gampang cabut aja, tapi lihat padinya apa gitu, tanaman padinya yang apa yang sedang ditumbuhkan. Nah itu sifat-sifat baik biasanya, karena itu akhlak Allah ya, karena setiap orang itu punya kapasitas menyerap akhlak Allah sekian derajat tertentu, sabarnya sekian, derajat orang sabar-sabar beda-beda. Lihat para sahabat Rasulullah ya, Umar tuh karakternya beda, Umar tuh keras, tapi Rasulullah membiarkan memang itu bawaannya begitu.
Rasulullah tidak membuat Umar menjadi lembut seperti Utsman gitu, karena beliau sangat tahu manusia itu dicipta masing-masing. Nah gitu Mbak Ina, bagus sekali itu refleksinya, renungannya, renungkan, tuliskan, terus lihat dari berbagai angle. Oke, sifat yang muncul adalah ini, merasa minder. Tapi harusnya ya, ketika itu terjadi, nah apa yang itu, how to counter that, itu dieksplor terus dah. Ya Teh, oh ya Seru. ini ada Kenapa? satu yang ketemu, ya jadi setiap kali PR saya gitu, jadi, Hmm. emang sih ngedeteksinya kan dari ada stimulus, terus ada reaksi hati, ternyata ujung-ujungnya tuh tentang saya memperlakukan Allah Teh. Jadi ketika saya dapat di poin, aku merasa tak berharga, PR saya itu, saya harus menganggap berharga Allah. Jadi iya, jadi ketika intinya sederhananya kayak gitu, tapi banyak PR-PR yang ujung-ujungnya ketika saya ada kayak gitu, ternyata itu tentang perlakuan saya ke Allah Teh, gitu. Jadi, oh iya itu, jadi, Iya, ya iya. The bottom line is you want to be loved gitu. Seorang teh ini tuh hanya merindukan kasih sayang Bapak, tapi waktunya kurang. Tapi kemudian ekspresi yang muncul kemudian aku jadi nggak berharga. Do you love me or not? Gitu. That's the only question gitu. Do you love me or not? Itu the only question God ask us. Ya Allah tuh tanya sama kita, you love me or not? Kamu cinta aku enggak? Kalau cinta, kenapa kamu tidur sepertiga malam terakhir? Aku datang ke bumi, ke langit paling rendah. I'm there, but you were sleeping. You said you love me, but you were sleeping. Why? Do you love me or not? Aku panggil ya sholat, datang nggak? Do you love me or not? Saya wajibkan dia puasa, ikuti. I want you to do this. Do you love me or not? Ini saya kasih orang tua seperti ini. Sabar ya. Do you love me or not? So it's about love. What you seek is love. Apa yang Teh Ina merindukan adalah sebuah cinta. Papa sayang nggak sama saya? So ekspresi lain berupa self worth itu hanya residu. Karena kita ingin dicintai. Ya, pada intinya seperti itu. I'm sure it's about komunikasi gitu ya. Mungkin juga Bapak ekspresinya ya, kadang-kadang begitu orang tua sama anak tuh beda ekspresi. Kata orang tua, ya aku begini kan kalau aku mencintainya. Tuh, anak menerimanya ya itu is oppression. Jadi that's the dynamics gitu. Itu ya, di mana butuh komunikasi. Tapi terus gali, ini sebuah topik yang penting ya. Penting untuk menerima diri. Kalau nggak akan bisa bilang ma khalaqta hadza batila. Karena di sisi itu masih belum berdamai. Orang yang sudah bisa bilang ma khalaqta hadza batila, semuanya tidak ada yang sia-sia ya Allah. Semua aspek sudah damai. Ridho. Saya ridho dibegituin waktu itu. Ya, ternyata begini hikmahnya ridho. Ma khalaqta hadza batila. Itu udah bisa bilang begitu sudah ridho. Ini dia bisa bilang begitu karena ulil albab ya. Dia bisa melihat dimensi lain. Oh, ini maksudnya yang Allah ajarkan kepada saya gitu. Tuh Teh Ina ada salam dari Teh Nui katanya, ini yang mengajak ke kajian suluk ya. Sahabat. Ya Teh. Alhamdulillah. Gitu Teh Ina ya. Ya Teh, itu Teh, Ya. jadinya. Ya, just keep walking. Terus cari terus. Alhamdulillah. Oh, Dela. Wow, itu yang saya rasa Teh Ina. Saya juga ke Mama punya rasa itu. Kalau lagi kendor, aku jadi ada rasa marah. Oh, gitu Del. Iya Teh kayak gitu. Jadi aku jadi tahu jawabannya sekarang. Aku kira cuma perasaan aku doang. Ternyata emang gitu ya. Apaan? Ya itu kalau lagi kayak minggu lalu aku habis sharing di sini. Lalu di perjalanan buat ketemu minggu Kamis ini, itu aku rada-rada maksudnya rada-rada nggak mendahulukan Allah lah gitu karena ada banyak kerjaan. Jadi akhirnya nanti dulu deh sholatnya gitu. Nah sejalan itu tiba-tiba ada apa ya namanya hubungan aku sama mamah tuh rada-rada ada marahnya lagi gitu loh. Padahal perasaan Kamis kemarin aku udah ikhlas gitu. Kok jadi gini lagi gitu. Ternyata barusan di sharingnya Teh Ine itu, oh mungkin karena itu ya. Karena aku juga ke Allahnya jadi lagi kendor gitu, lagi nggak gimana ya, lagi nggak sholat awal waktu, lagi dinanti-nanti gitu.
Iya 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 iya, alhamdulillah alhamdulillah. Iya, itu. Jadi memang gini ya, kalau jadi sholat itu kan bawa cahaya, kalau sholatnya ihsan, makin kita ihsan cahayanya makin terang gitu. Kalau hati terang tuh ya, perasaan kayak gitu-gitu tuh, suudzon, sensi itu hilang otomatis, lapang gitu. Kok jadi susah marah ya? Misalkan dulu tuh aku kalau diginiin tuh, wow bisa naik pitam, sekarang kok I don't feel anything, aneh gitu. Misal, itu beneran itu suluk tuh begitu, kita harus punya dirasa-rasa gitu, ada yang berubah ya, ketika saya memperbaiki sholat saya kok jadi berubah hidup saya, hati saya berubah. Oke, misalkan sekitar saya nggak berubah, suami tetap begitu, mertua masih begitu, tapi penyikapan hati berbeda. Jadi kayak aku mendengar burung berkicau, tadinya nggak kedengeran, karena gemuruh, marah, emosi, sekarang kok jadi indah-indah aja ya gitu. Kalau dia ngomong nyep 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 nyep, udah kiri keluar kanan, setel lagu, asik-asik masak, kayak gitu. Jadi kok ada yang berubah, kitanya yang berubah, respon kita ya. Jadi, mmm, nah nanti akan berkaitan sama petunjuk, karena kalau cahaya itu datang, apa yang terjadi? Jiwa kita di-upgrade, senses-nya. Semua indera di-upgrade, mata di-upgrade, bisa melihat lebih tajam. Melihat kebenaran terutama, bukan melihat jin atau melihat malaikat, bukan. Masalah melihat kebenaran itu yang paling susah melihat kebenaran. Mana yang paling karena saking susahnya itu makanya di waqiah nanti dinaikkan, ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan, itu masalah kebenaran. Dan timbangan di hari nanti adalah al-haq, jadi masalah kebenaran yang kita cerap, yang kita tangkap gitu, ya. Jadi seru ini. Ya, jadi memang topik orang tua ini, dekat ya, karena bagaimanapun ya kita hasil produk dari mereka gitu. Bagaimana kita menyikapi ini, residu-residu masa lalu tuh yang menghantui, yang kita tuh nggak sadar bahwa, "Oh itu ya Allah," gitu. Tapi begini ya, saya suka lihat sama interaksi sama anak saya juga. Jadi setiap anak tuh they just basically needs to be loved. Mereka ingin memastikan bahwa kedua orang tuanya mencintai mereka. Sebagaimana kita ingin memastikan Allah sayang sama saya nggak gitu. Makanya pertanyaan Ibnu Mas'ud tadi, amalan apa yang bisa membuat Allah ridho, bisa Allah cinta? Karena dia pengen cintanya Allah. Jadi kalau saya tuh sama Elia tuh ya, terutama Elia, dia bisa udah mahir memverbalisasi, perasaan, and I'm so thankful of that gitu, karena saya belajar udah tua, baru udah rumah tangga begini, sampai ikutan konseling terapi ya 2 tahun, coba bayangin, untuk susah ngomongin perasaan itu ternyata, apalagi Eastern tradition di mana kita, udahlah diam aja, misalkan, "Kamu marah?" "Enggak." Padahal dalam hati. "Kenapa kok begitu?" Nggak apa-apa nggak apa-apa." Suka gitu kan kita ya. Sekarang belajar ngomong, "Hey, I don't feel good about this." Nah, si Elia itu misalkan gini, kalau saya berubah roman sedikit saja ya, misalkan nada tinggi dikit gitu, atau muka kecut dikit karena nggak suka dengan apa, misalkan saya lagi marahan sama suami atau misalkan apa, dia akan bilang, "Mama, you still love me?" Gitu, dia check a point. Bahkan misalkan kadang-kadang gini, "Hey, Elia, hari ini mama mau pergi seharian ke Leiden atau apa ya," gitu. "Oh, just you, alone?" gitu. "Cuma mama sendiri?" "Iya, I need my me time." Terus dia tanya, terus dia tanya, "You don't love us anymore?" Nah, kayak gitu-gitu. Terus kita explain gitu kan, "Oh, enggak, just because I need my me time doesn't mean I don't love you, I just," ya kayak gitu-gitulah. So in the end tadi ya, Mbak Ina merasa, wah itu dari kecil kan, Bella juga merasa, "Mama kok gini?" You actually need to, itu pertanyaan dasarnya itu yang mengemukakan itu semua adalah, "Do you still love me or not?" Gitu. Because we all basically want to be loved. Gitu. Ya, silakan, masih ada waktu yang mau share, mau diskusi, mau melemparkan sesuatu. Silakan. Assalamualaikum. Halo Mbak Auda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perdana ya ikut di kelas ini. Mungkin Iya, kan selamat udah saling bergabung kenal ya. langsung. Iya, alhamdulillah. Mungkin ya sedikit sharing ya, ingin sharing. Ya benar banget ya. Saya tuh suka nyari gitu ya, nyari. Karena senang banget kalau udah ada obrolan Allah begitu ya.
di pandemi gini kan kalau dulu saya suka ikut kajian-kajian ke masjid, kalau di masjid itu enak banget. Udah duduk itu enak banget, begitu masuk itu udah aduh nyaman gitu ya. Sekarang kan udah nggak bisa, jadi aduh kita cari via online begini ya, begitu, Masya Allah. Ya mungkin tentang itu ya, bagaimana dahsyatnya cinta Allah sama kita ya. Allah tuh nggak rela kalau kita menuhankan selain beliau begitu. Jadi saya merasakan betul ketika di sebuah momen hidup saya begitu ya, ketika kondisi keuangan suami pas lagi resign, saya masih sekolah, masih kuliah ya, kemudian saya dalam hati saya itu, nggak apa-apa lah ini saya masih punya tabungan emas ya, nanti kalau misalnya ini bisa dijual. Itu berarti kan saya menuhankan begitu ya, oh ada emas gitu. Masya Allah dalam semalam ya itu habis semua. Kok bisa? Jadi ada yang datang ya, ada tamu tak diundang begitu. Oh, pencuri maksudnya? Iya, ada pencuri masuk pas kami lagi pergi, kami lagi ngurusin sesuatu terkait dengan ini ya, lagi ada ketemu pengacara begitu. Emas simpanan itu habis, kemudian laptop saya, laptop suami, jadi kita sampai bilang, ya Allah ya, kita berpelukan aja deh gitu ya Allah, saya tapi bersyukur ya Allah tuh mungkin ya dalam hati saya, oh nggak apa-apa, ada masih punya simpanan ya. Iya. Jadi ya Masya Allah itu Allah tuh cemburu banget. Sensitif, betul. Sensitif betul. Jadi ya Allah, alhamdulillah. Tapi ya Allah ganti lagi betul. Gitu ya, nggak kurang ya? Allah ambil. Walaupun Lebih Allah yang dikasih ya. Malah lebih, Masya Allah. Lebih Allah kasih kemudahan-kemudahan yang lain gitu ya. Ya siapapun saya merasa ketika saya ada apa gitu ya, saya suka dengan siapa, dengan apa, Allah ambil gitu ya, dijauhkan. Oh Allah tuh nggak suka ya kalau kita menggantungkan hidup kita, diri kita, hati kita pada selain beliau gitu ya. Bikinlah kecewa sama orang, dibikinlah begitu ya, betul-betul yang dirasakan ya. Jadi bahkan sama suami pun bisa begitu ya, terlalu cinta gitu sama suami. Itu mama saya tuh suka gitu. Kalau sama orang cinta tuh jangan 100%. Dia bilang gitu. Dulu saya nggak paham. Oh iya, hanya Allah yang 100%. Kalau yang lain jangan pasti akan dibuat gitu, ya. Dan natur manusia tuh kan mengecewakan ya. Ya kan, kalau nggak dia sendiri merasa kecewa akan ada perpisahan. Katakanlah, iya betul. Cinta sekali dan tidak ada masalah hubungannya, dan meninggal, kan jadinya ada dipisah di situ. Nah itu yang harus. Waduh, Masya Allah Mbak Auda. Iya, jadi tunggu, suami resign kan. Terus Mbak Auda bilang, udah untuk sehari-hari kebayang kalau butuh apa-apa ada emas. Ternyata itu semua diambil. Nah itu sempat pontang-panting nggak setelah peristiwa pencurian itu? Gimana kondisi rumah tangga? Kondisi rumah tangga ya kan kita keluarga ya. Jadi akhirnya Masya Allah. Jadi ibu saya, ibu mertua, gimana yang hilang? Apa ini? Ya udah. Ibu transfer. Laptop saya hilang gitu kan, tetangga, Mbak mau pinjam laptopku dulu nggak, buat saya kan mau ngerjain tesis seperti itu ya. Laptop hilang gitu ya, tetangga nanya, Mbak hilangnya, iya ini laptop ya buat ujian tesis ya Mbak, iya. Tapi pinjamin punya aku dulu mau, ya udah pinjamin sebentar. Terus ada kakak yang pinjamin. Bapak saya mau dibeliin laptop lagi, dibeliin lah. Jadi ya Allah tadi ya betul-betul jadi Allah menggerakkan semua yang ada di sekitar ya. Padahal kita nggak minta, dia ditawarin. Enggak, kita ya doakan ya Allah ganti yang terbaik gitu kita. Selama ini ya, karena memang ketika kemarin dengar Mas Nur ya yang nikah muda, kita pun merasa oh ya kita tuh nikah. Ya maksudnya saya dan suami nikah tuh bukan dari nol, dari emin malah. Jadi beliau, ayo kita kalau memang mau nikah, kalau kita mau nikah cepat, saya nggak mau lama-lama, nggak apa-apa masih kuliah gitu. Terus suami belum ada kerjaan, baru selesai lulus gitu ya. Terus gimana nih, karena kita merantau ya, sama-sama di Bandung, saya orang Jawa, beliau orang Jawa. Ya udahlah, ini mau hutang ke temennya buat ngontrak rumah. Ya udah gitu ya, beliau hutang gitu ya. Ya Masya Allah rezeki itu ya adalah, kita belum pernah ya sampai kelaparan begitu ya, ada aja Masya Allah. Gitu, itu yang
Nah ini kan orang kalau testimoni seperti ini, Allah kan yang jadi dulu ada suatu kajian entah yang mana ya, itu gelombang ini. Saya bilang tentang bahwa bumi ini, dunia ini adalah alam rahim kedua. Karena kata Nabi Isa, kamu harus lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama adalah lahir raga, kelahiran yang kedua jiwanya masih lahir. Jadi yang diproses di alam ini adalah jiwa kita. Kalau di alam rahim kandungan ibu yang diproses raga ya, sel-sel otak harus berkembang, mata ya kan, spinal cell, semua sel darah merah. Nah sekarang yang diproses di alam kedua adalah jiwanya. Nah makanya dikasih ya ini dikasih orang tua yang begini, begitu, harus ada elemen jiwa tertentu yang tumbuh. Matanya jiwa, hatinya jiwa, dan lain sebagainya, gitu. Itu menarik, makanya semua sudah dikadar itu, bakal hilang, itu emas, gitu. Kalau bukan rezeki mah nggak suka gitu. Kalau bukan rezeki itu seperti itu, memang, gitu. Kalau ada hilang, atau misalkan, ya itu ya, kadang-kadang hal-hal sepele sih. Iya, enak gitu. Hal-hal sepele, misalkan kemarin saya ini ya eksperimental. Saya kan jarang bawa uang cash gitu ya. Terus tiba-tiba ada kembalian jadi saya beli sesuatu, beli es krim buat anak-anak, terus entah kenapa si orangnya tuh bilang, udah di pinnya tuh saya kasih saya charge 10 euro, tapi kembaliannya saya kasih koin. Terus saya iya aja gitu, tapi saya nggak pernah megang koin sebanyak itu gitu ya, dalam hati kenapa ya tiba-tiba dihadirkan koin banyak di tangan gitu. Saya diam gitu ya. Biasanya sesuatu yang berlebih itu ada hak buat orang lain, karena kalau buat kita udah cukup ya kan, benar nggak? Nah kadang-kadang gitu, kita punya bonus atau apa, respon pertama itu jangan, kita wisata kemana, itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak urgent. Lebih baik sebelum kita rencana ini itu ganti mobil segala, diam dulu, tanya sama Allah Ta'ala, ini hak siapa ya Allah gitu. Itu lebih nikmat gitu, karena lebih berkahnya lebih besar. Jadi kadang sekedar koin itu, saya masuk ke metro ya, namanya kereta gitu, jarang-jarang ada orang ngamen di kereta di Belanda itu. Tiba-tiba ada orang tua, udah tua banget, sampai pakai dorongan gitu. Saya dalam hati, ini dihadirkan. Nah kayak gitu-gitu tuh hal sepele dalam kehidupan ya, di Allah bergerakkan. Koin apa sih, koin nggak banyak gitu ya, tapi kita berinteraksi dengan Allah lewat koin itu. Ini untuk apa ya Allah? Nah kita bisa berinteraksi sama Allah lewat macam-macam, lewat anak, lewat piring, lewat cucian, apalagi lewat masalah yang besar yang kita sampai nangis-nangis doanya gitu. So in every single episode itu adalah sebuah panggilan, mendekatlah kepadaku gitu Allah. Terima kasih sudah join Mbak Auda. Semoga bermanfaat nih ya. Langsung jumpin ke pertemuan 20 supaya nggak pusing, yang sebelum-sebelumnya semoga bisa diakses tuh ya. Karena kita udah bergerak lama banyak ini. Ya, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Begitu sahabat-sahabat, hari ini kajiannya, stressing kita lebih ke bersegera gitu, karena kita ingin menjadi golongan al-muqarrabun, orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Itu golongan yang paling tinggi. We aim for the star gitu. Kalau punya cita-cita tuh setinggi langit. Jangan hanya settle down jadi golongan kanan. Sekedar udah sholat, sekedar udah, ya Allah juga akan kasih sekedarnya kalau begitu. Let's give our best gitu dalam kehidupan, mumpung masih ada nafas. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Nuhun Teh Tessa, semuanya mohon maaf lahir batin. Makasih. Nuhun.